Ya, ini teori H.L. Bloom, bisa dilihat-lihat lagi di situ. Ya, ada heredity ataupun keturunan, kemudian healthcare service ataupun pelayanan kesehatan, ada lingkungan, kemudian gaya hidup. Nah, gizi di situ. Gizi berada pada gaya hidup itu. Jadi, apa yang kita makan mempengaruhi kesehatan kita. Jadi ada istilah dulu, mungkin juga teman-teman di sini sudah pernah mendengar ataupun tahu, kita adalah apa yang kita makan. Nah, jadi bentuk-bentuk makanan yang kita konsumsi itu membentuk tubuh kita, ya, meskipun nanti juga dipengaruhi oleh faktor lain. Ini teori H.L. Bloom tentang tingkat kesehatan. Kemudian, apa itu penyakit, ataupun nanti apakah sama antara penyakit dan sakit? Kita juga akan melihat, ya. Jadi penyakit itu adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur dari bagian, organ, atau sistem tubuh. Jadi penyakit itu intinya adalah ketika sudah terjadi gangguan pada fungsi atau struktur dari bagian organ atau sistem tubuh. Ya, di sini. Nah, apa yang membedakan antara penyakit dan sakit? Nah, nanti bisa dicari tahu, ya. Tapi secara garis besar, kalau sakit itu hanya subjektif ataupun per individu, ya, sakit. Jadi ada orang yang tidak merasakan sakit, ada yang mungkin semisal ya, cara gampangnya ditusuk duri, ada yang mengatakan sakit, kemudian ada yang mengatakan sakit banget, ada yang sampai menangis-nangis seperti itu sakit subjektif. Tapi kalau penyakit itu pasti sudah terdiagnosa, ya. Jadi secara umum adalah sama, itu adalah penyakit. Ya, di sini. Kemudian tadi untuk kita sudah belajar tentang teori H.L. Bloom, kita melihat tentang bagaimana hubungan gizi, imunitas, infeksi, dan inilah 3 komponen yang akan bisa menyebabkan suatu penyakit terjadi. Ini berdasarkan teori dari gizi dan imunitas ya. Untuk teori sakit banyak sekali, tapi ini salah satunya. Ya, jadi ini proses terjadinya sakit. Nanti juga kita akan melihat bagaimana ada segitiga keseimbangan. Ya, tapi secara gamblang, nah di sini saya akan menjelaskan ketika seseorang imunitasnya baik, kemudian terjadi infeksi ataupun lingkungannya banyak sekali mikroorganisme yang membawa infeksi, contohnya zaman sekarang ini di masa COVID ya, itu kan sedang terjadi banyak sekali penyakit ataupun virus atau bakteri. Kemudian ketika imunitasnya rendah, maka orang akan mudah sakit ataupun terkena penyakit. Ya. Nah, imunitas bisa tinggi. Bagaimana cara meningkatkan imunitas? Nah, kita bisa menggunakan ini gizinya, ya gizinya. Di mana ketika kita memakan makanan bergizi, itu akan meningkatkan imunitas. Ya, dengan peran gizi di sini berarti meningkatkan imunitas agar infeksi yang sedang terjadi ini tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Itu mekanisme pertama, ya. Mekanisme kedua, semisal ini imunitasnya tadinya tinggi, ya. Kemudian karena bekerja terus-menerus, akhirnya terjadi
kelelahan. Kalau sudah lelah ataupun capek, biasanya tubuh kita mengalami penurunan imunitas. Nah, kalau sudah imunitasnya turun, lagi-lagi infeksi yang ada di lingkungan akan mudah masuk ke dalam tubuh. Nah, ternyata setelah penyakit ataupun sakit itu masuk ke dalam tubuh kita, konsumsi dari gizi kita juga terganggu. Karena apa? Karena organ-organ pencernaan kita juga terganggu. Sehingga orang yang imunitasnya turun, kemudian terkena sakit, akan mengalami kekurangan asupan gizi. Kenapa? Karena organ pencernaannya terganggu. Ya, itu mekanismenya seperti itu. Mekanisme yang ketiga, ketika orang imunitasnya baik, kemudian infeksinya juga cenderung tidak tinggi. Tapi orang itu kurang gizi, kurang memakan makanan yang bergizi ataupun salah makan, ya, ini yang bisa juga menyebabkan imunitasnya turun karena dari segi makanannya atau segi gizinya. Nah, lagi-lagi ketika karena salah makan atau makanannya kurang sehingga mengakibatkan imunitasnya turun, maka infeksi akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Ya, itu beberapa mekanisme terjadinya suatu penyakit yang berhubungan dengan gizi, imunitas, dan juga infeksi ataupun lingkungan. Ya, bisa jadi mulai dari gizinya yang kurang, bisa jadi mulai dari imunitasnya yang turun, atau yang ketiga bisa jadi dari tingkat infeksi yang tinggi seperti sekarang ini ya di zaman COVID-19. Sebentar, saya cas dulu. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, ini konsepnya hampir sama ya. Jadi nanti bagaimana orang yang sehat bisa sakit itu bisa jadi karena keterpaparan infeksi tadi dan juga bisa jadi karena kerentanan tubuh kita. Ini teori yang lain ya. Ada 3 komponen yang berperan dalam proses terjadinya suatu penyakit. Ya. Yang pertama adalah manusianya. Ini tadi berkaitan dengan imunitasnya ya. Kemudian bisa jadi juga karena makanannya, bisa jadi di sini di gaya hidupnya ya. Kemudian komponen yang kedua adalah agen atau penyebab penyakit. Yang ketiga adalah lingkungannya ya. Apakah kumuh, apakah bersih dan lain sebagainya. Kemudian tadi ada apakah pekerjaannya apa, kemudian pendidikannya bagaimana, ini juga bisa mempengaruhi proses terjadinya suatu penyakit. Ataupun pengetahuan, ya, jadi orang yang tidak tahu bahwasanya COVID itu berbahaya semisal sehingga menyepelekan, itu juga bisa menyebabkan suatu penyakit. Nah, ini disebut 3 komponen ini disebut sebagai epidemiological triangle ya. Ini juga mungkin nanti dibahas di epidemiologi gizi ya. Ketika segitiga ini seimbang, maka orang akan sehat atau manusia akan sehat. Ini gambarannya seperti ini. Ya, kalau segitiga ini seimbang, berarti kita dalam keadaan sehat. Artinya seimbang bagaimana? Ya bagaimana host atau manusianya itu tadi imunitasnya tinggi, gizinya baik, kemudian agennya mungkin paparannya juga tidak terlalu banyak, lingkungannya, pekerjaannya dan lain sebagainya itu juga baik, ini akan menyebabkan suatu kesehatan, ya, ataupun kondisi sehat.
Sebaliknya, kalau agennya tinggi, kemudian mungkin juga lingkungannya tidak seimbang, akan terjadi yang namanya proses sakit, yaitu host-nya turun. Bisa jadi imunitasnya ataupun bagaimana di sini, ya. Kita lihat faktor-faktor manusia atau faktor host-nya, rumahnya. Faktor-faktor dari manusianya sendiri itu ada usia. Yang pertama usia, di mana kita tahu ada usia yang rentan terhadap suatu penyakit. Ya kayak seperti awal-awal COVID ini kan juga menyatakan bahwasanya usia yang rentan terjangkit adalah usia di atas 50 atau 60 ataupun lansia dan juga usia dari anak-anak. Ini yang rentan, ya. Meskipun kita tahu nanti juga ada di sini ada sosial ekonomi juga berperan ya. Karena apa? Karena ternyata yang lebih rentan mungkin malah orang yang dalam kondisi produktif. Karena apa? Karena kan harus bekerja, harus mencari nafkah, harus mencari uang untuk menghidupi keluarganya, akhirnya dia keluar dan itu kan bisa menjadi lebih rentan, ya. Jadi usia itu bisa jadi yang masih terlalu muda atau yang sudah lansia ataupun malah yang masih produktif karena harus mencari penghasilan. Kemudian yang kedua faktor seksualitas, ya, laki-laki dan perempuan. Nah, ini bagaimana? Siapa yang lebih rentan, laki-laki atau perempuan? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Tidak tahu? Lalu nanti mencari tahu ya. Jadi laki-laki dan perempuan ini juga sebetulnya berdasarkan ini ya, nanti ada faktor-faktor yang lain. Bisa jadi laki-laki yang bagaimana? Laki-laki mungkin yang bekerja, laki-laki yang mungkin bekerja di mana itu juga mempengaruhi. Ataupun perempuan pada masa apa? Nah, nanti ada juga masanya bisa jadi ketika masa hamil ataupun masa menstruasi. Nah, itu lebih rentan terjadi suatu penyakit seperti itu. Nah, untuk itu masing-masing harus bisa menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang selanjutnya ras. Ya. Ras ini ada yang menyebutkan bahwa orang Afrika itu lebih kebal terhadap penyakit, ada yang mengatakan seperti itu. Dan ras berkulit putih itu lebih rentan terhadap penyakit. Nah, itu kita juga perlu penelitian-penelitian ataupun jurnal-jurnal ya untuk belajar tentang itu. Tapi ada pernah yang menyatakan seperti itu. Orang yang berkulit hitam ataupun dari ras-ras Afrika itu lebih kuat ataupun kebal terhadap suatu penyakit. Dan yang berkulit putih itu lebih rentan terhadap penyakit. Mungkin juga karena tempat tinggalnya, bagaimana di Afrika dan bagaimana di daerah dingin. Kemudian selanjutnya ada sosial ekonomi, ya tadi ada pekerjaan, kemudian mungkin ada budaya, bagaimana ketika penghasilannya kurang, konsumsi makanannya juga kurang, akhirnya rentan terhadap suatu penyakit. Berbeda ketika penghasilannya mencukupi, kemudian makanannya juga bergizi, itu bisa meningkatkan imunitas. Nah, pertanyaannya, apakah iya selalu yang punya penghasilan tinggi menjadi gizinya baik? Setuju atau tidak? Ketika seseorang yang punya penghasilan tinggi, dipastikan gizinya menjadi baik. Ataupun mungkin keluarganya. Gimana? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak pasti. Ada yang berpendapat silakan salah satu. Kenapa kok tidak setuju? Salah satu?
Ayo harus berani mengungkapkan pendapat, harus berani berpendapat. Siapa? Walaupun punya uang banyak dan makanannya belum tentu bergizi, Pak, gitu. Meskipun uangnya banyak, belum tentu makanannya bergizi gitu ya. Iya, Pak. Oke, ada yang lain? Karena dia sibuk bekerja, terus tidak memperhatikan makanan dan dia ketemu sama lingkungan-lingkungan yang di luar sana banyak virusnya, ya, Pak. Oke. Ada lagi? Satu lagi deh. Satu lagi. Sudah baik semua ini dari Aprilia sama Grace ya. Satu lagi. Sudah tidak ada? Oke, baik. Ya, karena tidak ada, sudah. Ya, betul sekali tadi bisa jadi karena satu, meskipun penghasilannya tinggi, ketika memang pengetahuannya tentang gizinya itu kurang, akhirnya makan asal makan, akhirnya juga gizinya kurang. Ataupun juga kalau tadi, ketika pekerjaannya terlalu padat, akhirnya makannya tidak terpikirkan, ataupun ketika seorang ibu yang punya anak, ketika bekerja keras, uangnya banyak, tapi kemudian anaknya tinggal dengan pembantunya ataupun pengasuhnya, akhirnya tidak tahu apa yang dimakan oleh anaknya, ya. Di situ juga bisa menyebabkan kekurangan gizi. Kemudian ada faktor genetik. Ini bagaimana faktor genetik berpengaruh pada suatu penyakit, ya? Ada yang menyebabkan penyakit bawaan. Nah, tapi di genetik di sini juga perlu digarisbawahi, ada yang memang turun secara genetik langsung ataupun karena turunan kebiasaan, ya. Penyakit genetik langsung, contohnya orang yang memiliki penyakit diabetes, biasanya kan punya keturunan rentan terhadap diabetes, ya, ataupun jantung juga biasanya rentan terhadap jantung, ataupun darah tinggi seperti itu. Itu ada yang secara langsung ataupun karena kebiasaan, semisal obesitas, ya. Jadi karena kebiasaan makan di suatu keluarga itu tinggi karbohidratnya ataupun energinya, akhirnya si anak-anak juga ikut mengalami kebiasaan yang sama, yaitu tinggi energi, akhirnya mengalami suatu penyakit yang sama, ya, secara tidak langsung. Jadi bisa jadi karena memang keturunan secara langsung ataupun karena gaya hidup atau kebiasaan dari suatu keluarga. Yang selanjutnya faktor nutrisi tadi, bahwasanya orang yang kurang gizi akan menurunkan imunitas sehingga rentan terjadi suatu sakit. Selanjutnya faktor status perkawinan, ya. Ini yang lebih rentan yang masih jomblo atau yang sudah menikah? Yang sudah menikah, Pak. Yang sudah menikah. Kenapa? Mungkin karena pemenuhan kebutuhan atau bekerjanya tuh lebih berat gitu loh. Jadi kalau masih jomblo kan masih ada tanggungan dari orang tua. Berarti lebih santai jomblonya gitu ya. Jadinya Iya, mungkin gitu. malah kuat ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Ataupun malah jomblonya yang lebih kuat karena sudah terbukti di kos sendirian. Nah, makannya kurang, seperti itu dan lain sebagainya. Ya, ini banyak sekali. Terus ada penyakit terdahulu. Ini berarti ada komplikasi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup bagaimana tadi cara makannya, kemudian rajin berolahraga atau tidak, kemudian rajin bersih-bersih
lingkungan atau tidak, ini bisa mempengaruhi dari proses terjadinya suatu penyakit. Yang terakhir tentu saja adalah imunitas atau daya tahan tubuhnya. Ya, ini ada sel T kita yang berperan aktif di situ. Ya, dan juga sel darah putih. Ini faktor-faktor dari manusia. Kemudian ada faktor agen atau penyebab penyakit, ya. Ini bisa berupa unsur hidup ataupun mati, ya. Yang bisa dalam jumlah yang berlebih ataupun kekurangan. Agennya ada agen biologis, agen kimia, dan nutrisi. Contohnya biologis berarti ada bakteri, virus, protozoa, jamur, kemudian kimianya berupa obat-obatan, pestisida, kemudian tambahan makanan, kemudian ada limbah industri di situ. Kemudian agen nutrisi bisa jadi ini tadi kalau kurang ya bisa juga menyebabkan suatu penyakit. Ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air, dan lain sebagainya ya. Memang ada kalanya zat gizi itu kurang juga bisa menyebabkan penyakit ataupun berlebih juga bisa menyebabkan suatu penyakit. Jadi memang kita harus berada pada titik seimbang. Kemudian faktor masih agen ada mekanik dan fisik. Ya, mekaniknya bisa jadi gesekan, benturan, pukulan ya. Bisa jadi ini karena kecelakaan ataupun dan sebagainya terjadi cedera, cacat dan lain sebagainya. Fisiknya berupa panas, radiasi, kelembaban, dingin dan tekanan. Ya, ini agen-agen terjadinya suatu penyakit. Faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan. Bisa berupa lingkungan fisik, biologis, sosial, dan ekonomi. Fisik tentu saja alam yang ada, ya. Apakah masih banyak tumbuhan atau tidak, kemudian gersang atau tidak, tersedia air atau tidak, ya. Lingkungan biologi juga sama. Ya. Adanya tumbuhan, hewan itu juga mempengaruhi terhadap status kesehatan. Misal tinggalnya di peternakan itu juga bisa mempengaruhi status kesehatan ketika peternakannya mungkin tidak terlalu bersih. Faktor lingkungan sosial tadi ada pekerjaan, kemudian bagaimana di kota itu biasanya lebih banyak stresnya, kemudian ada yang mengatakan di desa itu lebih damai, seperti itu. Ya. Faktor ekonomi juga sama tadi sudah disebutkan kita ya, bagaimana ekonomi berperan pada pemenuhan kebutuhan. Ini fase-fasenya, fase-fase terjadinya penyakit yang pertama ada fase rentan, ya, di mana agen itu belum menimbulkan penyakit, tapi sudah ibaratnya sudah masuk, ya. Nah di sini itu faktor penyebab atau faktor resiko itu ada yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Ya. Nah, di mana faktor yang bisa diubah berarti semisal kita dari luar, ya dari luar, kemudian kan ini zamannya sedang banyak virus, mungkin bisa jadi kita tadi ada yang menempel pada tubuh kita, kemudian setelah pulang ke rumah kita langsung bersih-bersih, mandi dan lain sebagainya, itu juga bisa diubah, ya. Ataupun mungkin tidak bisa diubah, bagaimana ketika mungkin itu sudah masuk ke dalam dan sudah tidak bisa diubah lagi, itu akan menyebabkan suatu penyakit. Ini fase rentan. Dan juga faktor resikonya. Kemudian yang kedua fase presimptomatik, ya. Sebelum adanya manifestasi klinis. Jadi ini sudah agennya sudah
bekerja sudah membuat sakit, tapi belum terjadi gejala-gejala. Selanjutnya baru fase klinis ya, terjadinya patologis disertai dengan manifestasi klinis ya, adanya gejala, kemudian tanda penyakit, mungkin semuanya sudah tahu ya, kalau sudah misal demam, kemudian timbul bercak, gatal-gatal, salah satunya. Yang terakhir kemudian fase terminal, yaitu terlihat akibat dari penyakit. Misal tadi kalau zaman-zaman sekarang ya yang kita tahu COVID ya, berarti kan bagaimana COVID itu berpengaruh memperlihatkan gejala semisal sesak nafas, apakah itu COVID atau belum. Kemudian ketika nanti sudah diperiksa, ada benar-benar agennya bahwasanya dia adalah terkena COVID, kemudian gejalanya sudah ada juga semuanya, kemudian menjadi sesak nafas, tidak bisa bernafas, harus memerlukan tabung oksigen, ya itulah terjadi fase terminal itu. Kemudian akhir dari penyakit akan seperti apa? Yang pertama bisa sembuh, ya seperti sedia kala. Yang kedua bisa jadi cacat, ya bisa jadi kronis, berarti sudah menahun. Bisa jadi dia hanya kemudian menjadi pembawa, ataupun yang terakhir adalah meninggal dunia. Ya, ini adalah akhir dari sebuah penyakit. Nah, di dalam suatu epidemiologi ataupun pengamatan penyakit disebut sebagai fenomena gunung es. Seperti apa? Yaitu bahwasanya masalah yang besar itu tidak terlihat, tapi hanya sedikit sekali yang terlihat di atas. Jadi gunung es itu kan kalau di lautan itu yang nampak di permukaan adalah sedikit, kemudian di dasarnya ternyata adalah suatu gunung yang sangat besar. Seperti itu. Ini tahap-tahap pencegahannya, ada prepatogenesis. Ini bisa jadi dengan perbaikan gaya hidup, ya, ataupun mungkin juga pemenuhan gizi di situ. Di primordial prevention. Kemudian ada pencegahan utama, sasarannya adalah orang sehat, belum sakit, ya, ataupun pada fase-fase yang tadi masih belum sakit meskipun terpapar. Ya. Ini bisa kegiatannya berupa promosi kesehatan, kemudian bisa jadi kegiatan yang bisa meningkatkan perlindungan. Ya, promosi kesehatan itu kan sangat penting untuk bagaimana mengedukasi masyarakat agar bisa mencegah dari suatu penyakit. Kan ada istilah bahwasanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Kemudian di tahap patogenesisnya, di mana sasarannya adalah orang yang sudah sakit ataupun menderita. Nah, tujuannya adalah mengurangi lama dan keparaan dari suatu penyakit. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mendeteksi, kemudian mendiagnosis secara lebih awal, kemudian melakukan treatment dari ketika ada simptom-simptom ataupun gejala-gejala. Kemudian pencegahan yang ketiga itu untuk orang sakit, ya. Tujuannya apa? Untuk mencegah terjadinya kecacatan dan kematian akibat suatu penyakit. Ya, bisa jadi itu dia karena mencegah untuk bisa terjadinya cacat ataupun butuh rehabilitasi, ya baik fisikal, mental ataupun sosial. Ya.
Dan keberhasilan upaya pencegahan itu adalah ketika probabilitas penyakit dapat dicegah bermanfaat dalam menentukan prioritas penyakit yang akan diberantas. Ya. Jadi pencegahan yang terbaik adalah melihat bagaimana alamiah dari suatu penyakit untuk mencegah terjadinya suatu penyakit itu sendiri.